Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Fatma Wildanatia, NIM 202101010065. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Kalian pasti sudah tahu dan sudah tidak aneh lagi bahwa zaman modern ini banyak kemajuan di bidang teknologi informasi. Setiap hari kita disuguhi berbagai informasi oleh beragam media, baik berupa informasi ringan hingga yang masalah kehidupan. Nah, yang pertama, ghibah. Apa sih ghibah itu? Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Perbuatan ghibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Agar kita terhindar dari perilaku jelek ini, perlu diketahui penyebab terjadinya ghibah, yaitu yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajatnya diri sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Dan yang keenam, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Setelah kalian mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan ghibah, supaya kita bisa menghindarinya, terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Setiap muslim didorong untuk memilih dan dengan siapa ia bergaul atau berkumpul. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Kebaikan dan keburukan akan kembali pada orang yang membicarakannya. Seorang muslim hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah untuk memohon ampun atas segala dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Setiap orang lebih baik melakukan introspeksi terlebih dahulu sebelum membicarakan dengan orang lain. Introspeksi ini menyebabkan rasa malu untuk membicarakan keburukan orang lain. Yang keempat, menjaga lisan. Ghibah bisa disebabkan karena lidah dan mulutnya tidak dijaga dengan baik. Agar terhindar dari ghibah, lebih baik tidak membicarakan keburukan orang lain. Yang kelima, berpikir positif. Pikiran buruk hendaknya diubah menjadi pikiran baik. Kita dapat menolak dengan baik ketika ada seseorang yang memancing untuk membicarakan keburukan orang lain. Yang keenam, memohon perlindungan kepada Allah dengan berdoa. Supaya terhindar dari hal buruk, ghibah harus disadari sebagai adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Keburukan ghibah akan diterima oleh orang yang melakukan ghibah. Yang kedua, Islam menganjurkan tabayun. Kemajuan teknologi informasi mendorong setiap manusia untuk menggunakannya sebagai media dalam mencari dan memperoleh berbagai informasi. Setiap orang harus mampu memilih
dan memilah serta kritis terhadap setiap informasi. Dalam hal ini, sikap tabayun menjadi hal penting untuk dijadikan pegangan. Apa sih tabayun itu? Tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dan memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Nah, berarti tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu." Tabayun sangat berarti untuk menangani berita hoaks. Penggunaan yang mudah menerima berita hoaks akan merugikan dirinya dan pihak lain. Nah, bagaimana sih caranya agar kita tidak tertipu berita hoaks? Berikut ini adalah beberapa teknisnya. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Judul sensasional dalam berita hoaks biasanya bersifat provokatif. Cari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi apabila dijumpai berita dengan judul provokatif. Isinya dibandingkan apakah sama atau berbeda. Sebagai pembaca, kita dapat memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kedua, cermati alamat situs. Cermatilah alamat URL situs untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link. Yang ketiga, periksa fakta. Sumber berita berasal dari mana dan siapa hendaknya diperhatikan. Cari informasi yang berimbang mengenai sumber berita. Pembaca tidak dapat memperoleh gambaran utuh apabila hanya ada satu sumber. Yang keempat, cek keaslian foto. Konten berupa teks juga foto dapat dimanipulasi, jadi kita dapat mengecek keasliannya. Yang kelima, ikut serta grup diskusi anti-hoax. Sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax sudah banyak menyebar di media sosial. Pada grup seperti ini kita dapat bertanya apakah informasi tersebut hoax atau bukan. Begitu pula kita dapat melihat hasil klarifikasi terkait berita tersebut. Adapun beberapa hikmah dari tabayun. Yang pertama, berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, berbaik sangka. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan dapat terjaga dengan baik. Yang keempat, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kelima, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.